Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik, berita sukacita bagi kita pada hari ini tertulis dari sesuai dengan tema Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 15. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2, mari kita ikuti dengan baik. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikian tertulis. Selamat pagi untuk kita semua. Karena masih dalam suasana Natal ya juga, selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan tiba di awal Januari, hari ke-10 2025. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk Amang Oku Sungguh yang kembali memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman pada hari ini. Tadi pagi saya berkomunikasi dengan Amang John Robert Siahan, beliau menyampaikan salam untuk kita semua di sini. Saya sampaikan bahwa pagi ini saya melayani di sini. Tema yang akan kita dengarkan dalam ibadah hari ini adalah perlengkapan rohani yang harus dikenakan oleh orang percaya. Perlengkapan rohani yang harus dikenakan oleh orang percaya. Teks ini dilatar belakangi dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bagaimana mereka berhadapan dengan beragam pergumulan di sana. Secara fisik kita perlu perlengkapan, ya, tetapi juga Paulus mengingatkan bahwa tidak hanya fisik yang perlu perlengkapan, tetapi juga rohani kita, bagaimana menghadapi pergumulan yang sedang ada di hadapan kita. Makanya kalau kita baca teks ini di perikop perlengkapan rohani di ayat 10, saya baca sebentar. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi Paulus dengan jelas mengatakan harus kuat di dalam Tuhan. Nah, dalam rangka kuat di dalam Tuhan itulah apa saja perlengkapan rohani itu. Itu yang menjadi tema kita pada saat ini. Paling tidak dalam hal ini Paulus ada sampaikan 3 hal, yaitu kebenaran, keadilan, dan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi dari beberapa hal perlengkapan rohani untuk menghadapi pergumulan dan tantangan dalam kehidupan, Paulus menyampaikan 3 hal yang terutama dan yang utama, yaitu kebenaran, keadilan, kerelaan untuk memberitakan Injil. Sekarang mari kita lihat poin yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Kalau tadi dalam teks dituliskan berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Apa yang mau dimaksud dalam perlengkapan rohani yang pertama ini? Ikat pinggang adalah penopang utama perlengkapan lain. Jadi ikat pinggang itu membuat kita kuat ya. Kalau kita mungkin bekerja atau dari tampilan kita, apalagi bapak-bapak, saudara-saudara kami yang lelaki, pasti ikat pinggang itu sangat terasa kepentingannya apa. Kalau kita dalam perjalanan berpesawat seatbelt katanya itu sangat berarti apa itu manfaatnya. Jadi ikat pinggang itu mengajak kita untuk benar-benar waspada. Kalau ada sesuatu kita sudah punya usaha untuk menjaga diri. Itu dia ya, ikat pinggang adalah penopang utama untuk perlengkapan lainnya. Lalu yang kedua, hidup dalam kebenaran berarti hidup dengan integritas, ketulusan, dan sesuai firman. Jadi kalau dikatakan tadi yang pertama berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, mau mengatakan setiap orang percaya itu harus hidup berintegritas sesuai perkataan dengan perbuatan. Kalimat bijak berkata, ribuan nasihatmu tidak akan berarti tanpa keteladanan. Tetapi satu keteladanan tanpa kata-kata pun bisa dipahami oleh orang.
Jadi ini, orang yang benar, orang yang hidup dalam kebenaran itu adalah orang yang berintegritas. Ketika dia berkata, dia melakukan apa yang dikatakannya. Ketika ia mengatakan, dia melakukan itu dan dia melakukan apa yang dikatakannya. Itu jelas. Lalu ada ketulusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti setiap orang yang mau belajar tentang kebenaran, dia harus belajar bagaimana Yesus hidup. Untuk Bapak Ibu yang bekerja di sini, tentu ada banyak tantangan, pergumulan dalam pekerjaan di sini. Tapi ketika kita mau belajar kepada sang kebenaran itu, pasti dia menuntun kita bagaimana bekerja. Etos kerja kita itu menjadi etos kerja yang unggul, ya. Etos kerja yang berkualitas, yang menjadi berkat bagi perusahaan, bagi bangsa dan negara, dan tentunya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan sesuai firman Tuhan. Ini dia yang penting. Apa yang kita lakukan adalah yang kita lakukan berdasarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ini beda, ya. Hidup berdasarkan ego atau hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau. Paulus dalam perjalanan kehidupannya ketika dia belum menjadi percaya, yaitu menjadi Saulus. Dulu kan dia benci sekali nih sama orang-orang percaya, ya. Dia mengejar-ngejar pengikut Yesus. Tetapi ketika dia sudah beralih melalui peristiwa buta 3 hari dalam perjumpaan dengan cahaya di Damaskus, di Damsyik, dia kemudian menjadi percaya. Dia bilang apa? Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran itu hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, kebenaran adalah dasar yang menopang iman. Jadi kebenaran dari persekutuan kita dengan Tuhan itulah yang membuat kita beriman. Kita beriman Tuhan yang memberi kita kesempatan berkarya, bekerja di sini. Kita beriman Tuhan yang akan mencukupkan kita bekerja di sini. Kita beriman juga Tuhan yang akan menyertai kita dalam segala tugas dan tanggung jawab kita bekerja di sini. Itu yang pertama yang dimiliki oleh orang yang berikat pinggangkan kebenaran. Lalu yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Tadi juga sudah jelas dikatakan di ayat yang ke-14, berdiri tegak dan berbaju zirahkan keadilan. Berbaju zirah itu, kalau kita lihat mungkin film-film apa ya, perang-perang apa gitu ya, model-model Romawi, itu kan berbaju zirah itu kayak seperti tembaga, pelindung itu sebenarnya, ya. Pelindung kalau ada panah, kalau ada sesuatu yang mau mengganggu atau merusak kehidupan kita, yang mau menghancurkan kita, itulah yang akan membentengi. Jadi kalau dikatakan berbaju zirahkan keadilan, yang mau dimaksud baju zirah melindungi bagian tubuh yang vital, khususnya hati. Jadi orang yang berbaju zirahkan keadilan, dia tahu hidupnya harus hidup dalam keadilan. Sebagaimana dia mau diperlakukan orang, maka dia akan memperlakukan demikian juga kepada orang lain. Itu yang adil. Kalau dia tahu dia harus mendapatkan haknya, maka dia juga harus memberikan hak kepada orang lain. Kan itu yang sering terjadi di bangsa kita. Kita terkadang bosan melihat berita-berita saat ini, kan beritanya hanya sekitar itu saja, korupsi, nepotisme dan selain sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak hidup dalam keadilan. Kembali ke poin pertama tadi, nggak ada integritas. Kita ngomong kita harus adil, tapi maaf kita ambil hak orang lain. Padahal hak kita sudah tercukupi, tapi kita ambil hak orang lain. Lalu ketika orang yang kita ambil haknya itu dengan sekarang no viral, no justice katanya, akhirnya tidak sesuai jalur ini, tidak bisa lagi memviralkanlah caranya biar kemudian dibahas secara serius, itu juga tetap ditekan. Berarti tidak adil. Nah, bagaimana mungkin bisa hidup kita menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan kalau kita tidak hidup dalam keadilan? Makanya tema ini cukup keras ya, mengoreksi setiap kita, apapun profesi kita. Kalau mau hidup kita itu hidup yang berkenan bagi Tuhan, tidak bisa tidak. Ketiga hal ini harus kita lakukan. Baju zirah melindungi bagian tubuh yang vital, khususnya hati. Keadilan Tuhan menjaga hati dari tuduhan, dosa, dan ketidakbenaran. Jadi orang yang hidupnya adil, dia tidak bisa diserang orang. Sama seperti orang yang berintegritas, kalaupun dia suaranya kuat, orang nggak bisa nyerang dia, karena dia melakukan
apa yang dikatakan. Itu yang menjadi pergumulan bangsa kita saat ini. Mengapa tidak lagi punya kuasa perkataan para penguasa, petinggi, kata masukan para pendeta? Karena tidak melakukan apa yang dikatakan. Tapi ketika kita melakukan apa yang kita katakan, ketika kita hidup dalam keadilan, tidak ada celah untuk menyerang kita. Ini juga berlaku untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang bekerja di sini. Ketika kita benar-benar melakukan on the track ya, sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, maka kita akan menjadi berkat bagi tempat kita bekerja, keluarga, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Poin yang ketiga, kita dipanggil untuk hidup sebagai orang yang adil, baik dalam tindakan maupun pemikiran. Jadi kita dipanggil berbaju zirahkan keadilan itu untuk hidup sebagai orang yang adil, orang yang baik dalam tindakan maupun pikiran. Banyak orang baik katanya, tetapi tidak berani mengatakan kebenaran. Mengapa ketidakbenaran begitu berkembang? Karena orang-orang baik tidak berani mengatakan kebenaran. Perlu orang-orang yang seperti ini. Keadilan terjadi ketika ada orang yang berani speak up, bicara secara keras. Memang risikonya kuat. Sama seperti kami. Ada banyak jemaat yang suka khotbah pendetanya itu menina-bobokkan. Ya, kalau khotbahnya enak, puji-puji, ya menyenang-menyenangkan, wah dipanggil lagi. Saya pernah, nggak usah saya sebut satu instansi pemerintah, karena khotbah saya cukup keras mungkin ya memang akhirnya tak pernah dipanggil lagi. Padahal firman Tuhan itu pedang bermata dua. Pertama, kami yang ditegur, yang mempersiapkan, yang mengkhotbahkan, lalu jemaat yang mendengar, memisahkan yang baik dan yang jahat. Harus. Jadi kalau tidak siap dikoreksi, jangan dengar firman Tuhan. Hanya orang yang mau dikoreksi lah yang mau datang kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup sebagai orang yang adil, baik dalam tindakan maupun pikiran. Saya ingat kalau kami berjumpa dengan ini hanya sekedar tambahan saja. Among John Robert Sihat, kalau kami berbincang di Jogja gitu dengan beliau, kan bukan cukup sangat dekat lah ya. Saya melihat banyak hal-hal yang perlu ditiru dari beliau dalam posisinya yang boleh dikatakan orang penting. Tetap ada kerendahan hati, sangat santun kepada hamba Tuhan. Kalau ada apa-apa, dia panggil kita, bicara ide-idenya itu sangat-sangat cemerlang. Ya, lalu bagaimana memikirkan yang terbaik untuk orang lain. Ini berlaku untuk kita semua. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ada kerendahan hati, maka ide-ide kita cemerlang, menjadi berkat bagi tempat kita bekerja, bagi keluarga, bagi gereja dan masyarakat. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini penting. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini mau menggambarkan, tadi kalau sepatu melambangkan kesiapan untuk bergerak dan membawa kabar baik. Jadi kalau dikatakan berkasutkan kerelaan, alas kita bekerja itu adalah kerelaan. Betul, kita di sini setelah mengikuti berbagai tahapan, aku diterima di sini, betul. Betul, itu karena kita mempersiapkan diri, karena kemampuan kita, betul. Tapi saya nggak tahu bagaimana pendapat Bapak Ibu di sini ya. Tetap harus ada ruang di hati kita dalam bekerja, itu ruang kerelaan. Tidak semua apa yang kita kerjakan bicara tentang duit. Tidak semua apa yang kita kerjakan bicara tentang diapresiasi. Tetapi ada hal yang harus kita siapkan ruang untuk kerelaan. Jangan, oh itu gak kerjaku lagi, itu nggak bisa seperti itu. Kami boleh sharing ya. Kami kalau GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI, pokoknya yang mahasiswa lah, ini hanya sharing ya, mengundang kami untuk berkhotbah. Ini Bapak Rahab ya. Kami akan terima sesuatu dari mereka. Mereka kan memberi. Lalu kami akan temui lagi bendahara. Kenapa Inang Amang atau Bapak Ibu? Saya sudah terima ya, kami bilang. Ini sudah kami terima, terima kasih. Lalu kami juga mau berbagi untuk kalian, karena kalian masih mahasiswa. Kami rasakan dulu bagaimana mahasiswa. Makanya mereka terakhir-terakhirnya jadi segan kami undang Bapak Ibu. Nanti gak diterima,
waktunya pas. Kami sudah terima loh yang kalian beri, kami sudah terima ya. Saya bilang, saya tidak tolak. Tapi kemudian yang kami terima itu kami berikan kembali support kami untuk pelayanan mahasiswa. Harus ada ruang dalam kehidupan kita, ruang kerelaan. Tidak semuanya bicara tentang upah, tidak semuanya bicara tentang uang, tidak semuanya bicara tentang aku beri, engkau beri, aku kasih, engkau harus balas. Tidak. Tetapi bicara tentang kerelaan adalah bicara tentang kasih yang Tuhan beri kepada kita. Itu dia. Injil membawa pengharapan dan kedamaian. Jadi ketika kita rela berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, maka untuk orang-orang yang demikianlah ada pengharapan, ada kedamaian, ada sukacita dalam hidupnya. Ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan tapi kita rasakan. Coba kalau saya tanya, tak perlu dijawab, kita jawab dalam hati. Apa definisi damai bagi kita? Apa definisi bahagia bagi kita? Sulit mengatakannya. Apakah kita pikir ketika satu pencapaian itu kita dapat, kita sudah bahagia? Oh tidak. Ada istilah profesor itu sekarang, apa istilah? Happy treatment, ya. Wamen sekarang itu, Stella namanya. Ya, saya suka bahasa. Dia bahas begini. Sesuatu yang kita inginkan, Bapak Ibu mungkin ada satu jabatan tertentu, tak dapat. Ketika mau mendapat itu, Tuhan berkati aku supaya aku dapat di posisi itu. Kinerjanya luar biasa agar dipandang layak untuk kemudian dinaikkan posisinya. Lalu kita dapat titik itu. Setelah dapat titik itu, survei membuktikan berjalannya waktu, jabatan itu jadi biasa aja bagi kita. Karena kita akan memandang lagi pencapaian yang lain. Jadi dari sini ke sini sudah, wah kalau aku dapat, wah sudah banyak lah ini. Jangan-jangan udah berjanji aku akan memberi kepada gereja hamba Tuhan. Wah macam ini udah banyak aku akan melakukan. Sampai ke titik itu sekian lama biasa aja. Gak ada sesuatu yang kita rasa istimewa seperti ketika kita di sini memikirkannya. Karena kita punya pencapaian yang lain. Nah, itu bisa terjadi. Maka bahagia itu, damai itu sebenarnya hanya satu, relasi kita dengan Tuhan. Jadi di titik manapun kita di sini, kita balik lagi kan siklus hidup itu gini, berapa umur pensiun di sini? 5-6 pensiun berkata balik lagi kan, balik lagi seperti biasa. Kalau kami 60. Setelah itu sama lagi, kami jemaat lagi. Biasa. Begitulah kehidupan itu. Makanya hanya orang yang punya sisi kerelaan dalam hidupnya yang akan enjoy menikmati hidup ini. Hidup pas-pasan itu enak loh Pak. Pas butuh ada gitu. Pas mau bayar uang kuliah anak, ada berkat, pas-pasan itu enak. Ya. Karena sebanyak apapun yang kita punya, yang kita butuhkan secukupnya kan. Benar kan? Aku punya rumah 10, tempat saya tidur kan 1 rumah. Saya punya mobil 20, waktu saya berjalan kan yang saya pakai 1. Saya punya banyak makanan minuman, makanan saya itu hanya sepiring, secukupnya. Makanya hidup pas-pasan itu enak. Pas butuh ini ada, pas butuh ini ada, pas. Itulah orang yang punya kerelaan ya. Ini supaya tidak terlalu tegang. Jadi Injil membawa pengharapan dan kedamaian. Ada damai. Kerelaan memberitakan Injil adalah tanda ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, hidup kita itu menjadi, kalau Paulus pakai, jadikan hidupmu buku yang terbuka, kitab yang terbuka. Jadi setiap orang berjumpa dengan Bapak Ibu di sini, berjumpa dengan saya, berjumpa dengan kita, orang melihat ada Alkitab yang terbuka. Karena apa? Perkataan kita memberkati, menyemangati, memotivasi. Ide pemikiran kita brilian, unggul, memberikan solusi bagi orang-orang yang membutuhkan. Perbuatan kita nyata, tidak talk only, tapi betul-betul perbuatan yang nyata menolong orang dari apa yang kita bisa. Itulah hidup yang menunjukkan ketaatan dan kasih kepada Tuhan, sehingga menjadi kitab terbuka. Setiap orang yang berjumpa dengan kita akan berjumpa dengan Tuhan. Karena itu apa yang perlu kita renungkan? Apa yang perlu kita renungkan? Ya. Apa yang perlu kita renungkan? Ada 3 hal yang perlu kita renungkan.
berdiri tegak dalam kebenaran. Ini resume ya, kesimpulan dari apa yang tadi. Hidup dengan integritas ya, dan kejujuran berdasarkan firman Tuhan. Jadi yang pertama, berdiri tegak dalam kebenaran. Buka hari dengan doa, jalani hari dengan iman, tutup hari dengan doa. Kalau anak-anak aja punya nyanyi kan, masa kita tidak baca kitab suci, doa tiap hari gitu kan? Kalau mau tumbuh, buka hari dengan doa, jalani hari dengan iman, dan tutup hari dengan doa. Berdiri tegak dalam kebenaran, hidup dengan integritas dan kejujuran berdasarkan firman Tuhan. Agar ketika kita telah sampai di penghujung pekerjaan kita, khususnya Bapak Ibu di UPT Balai Yasa Pulau Brian ini, ada yang diingat orang. Oh waktu itu, oh waktu saya kalau berkhotbah dulu di Balai Yasa Jogja kan, waktu Pak Robert sudah pindah ke Bandung dan ke Jakarta jadi sebuah tugas, orang langsung bilang, waktu Bapak itu Bu, hal-hal positif yang mereka sampaikan. Memang keras Bu, keras sekali Bu. Nah, itu sering saya dengar tentang beliau. Beliau itu tegas sekali, keras, tapi kami tahu maksudnya untuk kebaikan. Ini kan hal-hal yang enak didengar oleh keturunan kita. Kalau kita dibicarakan orang karena hal yang baik yang kita lakukan semasa kita menjabat, semasa kita berkarya, semasa kita diberi kesempatan di satu tempat pekerjaan. Lalu yang kedua, pakailah baju zirah keadilan. Hidup dalam kesadaran bahwa kita telah dibenarkan oleh Kristus. Jadi orang yang menyadari hidupnya telah dibenarkan oleh Kristus, maka dia pun akan melihat orang lain seperti itu. Tidak mudah menyalahkan, tidak mudah menghakimi. Karena apa? Kita pun dibenarkan oleh Kristus. Maka ada pengampunan, ada kasih, ada pengertian melihat orang lain. Kalau ada yang salah, diarahkan kepada yang benar agar timbul kerjasama kita bagi perusahaan ini, bagi bangsa dan negara ini mencapai hasil yang maksimal. Yang terakhir, rela memberitakan Injil damai sejahtera. Siap membawa kabar baik kemanapun kita berada. Dimanapun Bapak Ibu berkarya. Kalau di sini ada mutasi-mutasi juga Pak? Ada ya, per berapa tahun kalau boleh tahu Pak? Oh nggak bisa ya? Oh, berarti sama juga Pak, sesuai kebutuhan ya. Ya, dimanapun kita berada, apapun yang dipercayakan kepada kita, tugas-tugas kita, tetaplah menjadi buku terbuka tadi, kitab terbuka. Sehingga setiap orang yang melihat kita, beda ya orang itu. Siapa itu? Oh, pantas karena ada sesuatu yang berbeda, karena kita terkonek dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, hidup yang ditopang oleh kebenaran, dilindungi oleh keadilan, dan diarahkan oleh kerelaan untuk memberitakan Injil, akan menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kasih dan damai-Nya di dunia ini. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu semua, memberkati keluarga, memberkati UPT Balai Yasa Pulau Brian ini, agar keberadaannya menjadi berkat bagi NKRI tercinta, menjadi berkat bagi sesama, dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pada hari ini Engkau ingatkan kami bahwa dalam pekerjaan kami, dalam keseharian kami tidak hanya membutuhkan hal-hal fisik, tetapi lebih dari itu senjata rohanilah yang harus kami miliki. Kebenaran, keadilan, dan kerelaan memberitakan Injil tidak boleh terlepaskan dari kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan di tengah beragam tugas dan tanggung jawab, di tengah beragam pergumulan untuk tetap berjalan di dalam Tuhan, untuk tetap hidup benar, untuk tetap hidup adil, dan rela melakukan sesuatu. Kiranya kami terus menjadi orang-orang yang terkoneksi, berelasi dengan Tuhan. Sesibuk apapun kami, jauhkan dari kami perkataan kami tidak bisa beribadah karena kami sibuk. Jauhkanlah itu dari kami. Tapi ingatkan kami, semakin kami sibuklah, kami harus semakin beribadah. Karena kesibukan, jabatan, berkat pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Maka sudah sewajarnya dan seharusnya lah kami terus berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat itu. Ingatkan kami juga untuk hidup adil, mengambil apa yang menjadi bagian kami dan memberikan apa yang menjadi bagian orang lain.
karena Tuhan sudah menetapkan bagian kami masing-masing. Kiranya keadilan itu nyata dalam hidup kami. Apa yang kami katakan sama seperti apa yang kami lakukan, sehingga ketika kami melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, ada kuasa dalam segalanya itu. Karena kami menjadi orang yang bisa dipercaya dengan perkataan dan perbuatan kami. Dan pada akhirnya ingatkan kami, hidup ini tidak selalu melulu dihitung dengan uang, materi, balas jasa, upah, tetapi harus ada sisi kerelaan dari hati kami. Rela untuk menolong, rela untuk membantu, peduli peka terhadap sesama kami. Karena kerelaan itulah yang sudah Tuhan tunjukkan, sehingga Engkau rela hadir sebagai anak Allah, hadir di bumi untuk menjadi penebus kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk Bapak Ibu semua yang hadir saat ini. Berkati mereka dan seluruh keluarga mereka. Berkati pekerjaan usaha dan apapun yang mereka lakukan, buatlah berhasil. Berkati keluarga, beri kesehatan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami bersyukur. Amin.